Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ini Bang Suma kosong berapa yang live ini sekarang? Teman-teman, Bang Suma kosong berapa ini? Sahabatku 03 ya. Soalnya yang 01 tadi dimakan sama ini ulat bulu. Oh iya. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, jumpa lagi kita pada malam hari ini dalam sesi yang agak lain ya teman-teman sekalian. Tapi sesi ini kita nggak lama kok, paling 1 jam, paling lama 1,5 jam bersama dengan teman-teman kru dari film ini apa, film daripada Doti, film Doti yang akan tayang, agar teman-teman saya bisa membagi pengalaman kan gitu ya. Kita ajak mereka berkumpul di sini meskipun menggunakan akun kecil, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman sekalian. Halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat siang. Dengan siapa di mana, Abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan saya Sony di Medan. Oh, Sony Medan. Iya, Bang. Masya Allah, salam kenal. Ya, Bang. Gimana kabar Medan, Abang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik. Oke. Syukur alhamdulillah. Apa tema hari ini, Bang? Tema hari ini saya dengan teman-teman kru film Doti ingin bincang-bincang, teman-teman, sahabat-sahabat. Mungkin 1 jam sampai 1,5 jam lah kami ingin promosi tentang film yang akan kami yang akan tayang nanti di bulan depan, ya, supaya nanti banyak netizen yang bisa hadir pada saat pemutaran film ini secara menyeluruh di seluruh bioskop-bioskop besar di Indonesia, di tanah air. Seperti itu, abangku. Nah, saya sementara menunggu sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya. Kami ingin sharing pengalaman, kesan dan pesan pada saat kami berada di tempat pengambilan gambar kemarin. Begitu, Bang. Jadi teman-teman yang ingin berdiskusi materi lintas agama, mungkin nanti habis sesi ini kita bisa berdiskusi, siapkan materi saudara-saudara. Insya Allah kita layani tentu dengan cara-cara yang baik. Gitu. Sahabat Sony di mana di Medannya? Saya tinggal di Medan, di Bromo, Bang. Bromo. Oh iya. Iya, Masya Allah. Memang senang juga nonton kegiatan-kegiatan diskusi lintas agama gitu. Iya, saya senang. Nah, yang terakhir saya update itu Bang Juma itu diskusi sama si Alia ya, yang terkait dengan iya. Elia. Elia. Itu saya update itu sih. Nah, saya senang sih kalau ada yang memberikan pemberitahuan yang baik tentang agama Islam. Nah, ini menjadi teman-teman yang belum memahami lebih detail, sehingga itu menjadi pemahaman yang baik untuk kita semua sih, sebenarnya seperti itu. Iya. Oke. Gitu. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau masih muda tapi sudah memperhatikan materi masalah akidahnya, itu sangat luar biasa itu. Ya, benar. Karena itu kan salah satu
tabungan atau pengetahuan kita untuk kita menuju ke akhirat nantinya ya Bang ya. Jadi kita harus ada Amin. persiapan dan dengan jalan yang benar begitu. Iya. Oke. Ya, sembari kita nunggu teman-teman yang dari kru film Doti ini ya teman-teman sekalian, saya umumkan bahwasanya insya Allah di tanggal 24 bulan Juli film Doti yang sejatinya tayang bulan April kemarin itu diundur penayangannya sampai bulan Juli, bertepatan dengan Bang Suma ulang tahun teman-teman sekalian. Oke, saudara Sony mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Bang? Mungkin saya tunggu nanti mungkin saya tetap update kalau ada informasi-informasi pengetahuan tentang agama dari Bang Juma, saya selalu update. Siap. Ya, boleh saya bertanya Mas? Makasih, Bang. Makasih. Apakah ada diskusi lagi dengan si Alia atau gimana, Bang? Dengan Elia, ya tergantung kalau beliau ada mau diskusi kita layani. Yang sekarang ini yang kita tunggu kesediaan Edis TV untuk membahas dua rob dengan dua Kristus, tapi undangan saya ke beliau itu tidak direspon. Ya. Dia sibuk sendiri, padahal kita sudah melayangkan untuk bisa berdiskusi terkait tuduhan dia kalau Nabi Muhammad itu juga adalah rob yang disembah oleh umat Islam. Berarti gitu, Bang. dari channelnya Elia yang masih belum merespon ya Bang Juma ya untuk melanjuti. Edis. Kalau Elia iya betul. Memang beliau enggak ini. Belum ada jadwal dengan beliau. Oke sih Bang Juma, cukup sih kalau saya sih nggak ada. Siap. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Sehat selalu ya Bang. Dadah. Oke teman-teman dari kru film yang ada di bawah, mohon izin tolong diketik ya. Tolong diketik ininya. Saya tidak tahu akunnya teman-teman, baik dari manajemen ataupun dari kru filmnya. Ketik 2 kalau memang dari kru film Doti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Suma, salam kenal. Siap. Kebetulan saya juga dari Farfi ini. Oh siap, Masya Allah. Parpi mana kita ini? Kebetulan saya ketua Farfi Bone. Oh Bone, berarti kenal dengan ketua Parpi Sulsel sini ya? Pak Akbar Toto ya? Oh Pak Iya. Akbar sekarang ya. Dulunya Akbar. Pak Senior. Oh Akbar Fakta kayaknya, kalau nggak salah. Iya Akbar Fata dulu masih sama-sama Senior Tato. Pernah juga berapa Iya. Baik. Ini teman-teman mungkin Iya. gimana Bang? Filmnya ini tanggal berapa tadi ya? Saya lihat jadwalnya tanggal 24 Juli bulan depan. Bulan depan 24 Juli ya. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan sempat nonton ini. Insya Allah, amin. Kita mengharapkan teman-teman khususnya Sulawesi Selatan untuk hadir nonton di bioskop terkait dengan film ini. Bah, cocok. Masya Yang Allah. terlibat di sini, Rere enggak terlibat ya, Bang So? Siapa? Rere. Rere enggak? Enggak deh. Iya.
Ini memang perlu bisa tanya-tanya. Produsernya siapa, Bang Suma sendiri atau siapa ini? Bukan. Bukan saya. Jangan sebut saya di situ. Nggak bagus ceritanya. Oh, enggak, bagus. Ya penasaran Iya. juga sih ya, penasaran juga. Itu Siap. teman-teman makanya sudah ada itu anunya itu, sudah ada filmnya katanya mau keluar. Saya bilang ya mudah-mudahan kita bisa sempat nonton bareng Siap. sama-sama. Tapi planning ke depan ini apalagi kira-kira? Ya, sementara mengikuti alur saja dulu tentang jadwal yang di Jakarta juga. Kita sementara menunggu. Iya. Iya, mudah-mudahan kalau ada info ya kita bisa join kayak apa. Insya Allah. Iya. Kan kebetulan di Bone lagi ini Bang Suma lagi nih rilis dokumenter sih. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tentang ada apa di Sungai Welanai. Salah satu sungai terpanjang di Sulsel. Iya, masih banyak orang yang sebenarnya belum tahu persis di mana lokasinya dan apa yang membuat Sungai Welanai itu bisa terpanjang di Sulawesi, dan kemudian bagaimana kehidupan orang-orang Bugis di sekitar sepantaran Sungai Welanai itu tadi. Oh, siap. Bagus berarti. Menarik berarti ceritanya ya. Artinya kita bikin dokumenter dan sekaligus ya kerjasama dengan Pemda sih sebenarnya, Pemda Bone, Siap. untuk jadikan arsip di kebudayaan. Iya. Beda dengan Syukur, film Doti. alhamdulillah. Iya. Kalau Beda Doti itu dengan- kan cerita rakyat kan ceritanya kan ya. Iya. Cerita yang bergulir di tengah masyarakat kan gitu. Ya. Mungkin bisa kasih kisi-kisinya dong, ini tambah penasaran nih, ini perannya siapa dan kemudian cara pembuatannya gimana, jalan ceritanya hingga bisa terlintas. Ini diangkat dari kisah, ini kan sebenarnya legenda, kisah-kisah legenda versi Bugis yang Iya. memang betul-betul dipahami dan dimengerti orang-orang terdahulu kita ya, terutama di kampung Iya, betul. di Bone. Iya. Ya, saya tadinya ini awalnya itu diajak teman-teman, ada cerita menarik, ada kisah, dan itu ya cerita masa-masa kecil dulu kan ya. Iya. Cerita-cerita masa dulu, terus saya dibaca sinopsisnya, kemudian saya pelajari. Wah, menarik ini. Hanya penawaran yang datang kita terima gitu, Bang. Hebat. Sekali-kali angkat kayak Serwe Gading. Panjangnya ceritanya itu. Berapa episode itu? Kala ceritanya Mahabharata kalau itu. Iya kan gini kemarin Bang Sumba sebenarnya mungkin pernah dengar ceritanya juga. Kita pernah rilis sih sebenarnya ini Arupalaga. Iya. Arupalaga sampai untuk dijadikan film kolosal ini. Ya seperti itu tadi, bahwa ceritanya sih betul-betul mirip dengan Mahabharata, bahkan lebih tragis lagi. Cuman ini sih persyaratan kemarin ya Pak JK kurang setuju sih sebenarnya, memang karena memang harus kita dulu seminar nasional, karena memakai data ini ya pasti dari lontar ya mungkin versinya agak ada yang berbeda kan gitu. Jadi harus melalui seminar dan Iya, beberapa sutradara yang kemarin sempat masuk ke Bone ya memang bagus sekali sih. Tetapi itu tadi namanya ada orang tua ya, kita dengarkan jangan sampai ada polemik di belakang nanti sih, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Iya. Masya Allah. Jadi makanya Iya. terpending. Ya. Oke, Balereng, sepatu ada ini. Oke, siap. Mau ketemu teman-teman Bang Erik. salam. Masya Ya. Allah. Iya, Luar biasa, salam Bang Erik. semuanya, salam semua. Salam semuanya. Buat teman-teman kru, moga ya di tingkat aktivitas dalam seninya. Iya. Amin.
Ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu. Terima Assalamualaikum kasih Bang warahmatullahi Erik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa grup masih pada sibuk karena sejatinya tadi tanggal jamnya itu memang jam 8 waktu Makassar kan ya. Tapi karena ada kegiatan, teman-teman mungkin pikirnya nggak jadi kegiatannya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja mereka. Kalau ada yang mau naik sini, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting saya umumkan kepada teman-teman sekalian bahwa Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya mau tanya sesuatu boleh? Ya, dari mana Ibu? Ya, saya dari Timor Leste. Saya dari Timor Leste. Oh, dari Timur Leste. Dari Timor Leste, Bang Juma, Timor Leste. Iya. Timor Leste. Iya. 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 Siap. Saya kan seorang mualaf ya. Saya kan Siap. seorang mualaf. Nah, kalau di negara kami itu kan kebanyakan orang non ya, orang Kristen. Iya. Nah, orang Kristen atau orang Katolik. Iya. Ya, biasa kan kami kalau saya pergi kuliah, dosen saya Iya. satu itu kan orang maksudnya mereka itu kepercayaan Kristen ya. Jadi kalau selalu saya masuk itu dia selalu bilang, bilang begitu. Oh, orang-orang Islam itu bilang kalau kita Kristen itu percaya kayak patung-patung gitu apa segala macam, tapi sebenarnya tidak. Mereka bilang sebenarnya kami itu tidak percaya yang patung-patung, kami hanya gimana ya, kami hanya kayak percayaan mereka itu kayak bukan mereka bukan gimana ya. Maka dosen saya bilang mereka bukan sembah patung, tapi mereka hanya percaya kalau ya, patung itu kayak bantu mereka aja, mereka bukan sembah. Terus dosen saya tanya ke saya, kamu lahir dari orang Muslim atau Kristen? Saya bilang saya mualaf. Saya baru masuk Islam. Saya baru mau belajar Islam. Saya bilang begitu. Nah, terus dia bilang begitu. Oh, kenapa? Di sini tuh kebanyakan orang Kristen loh, orang Katolik, orang Kristen. Kenapa kamu masuk Islam? Apa yang buat kamu masuk Islam? Saya bilang begitu. Dulu itu saya pernah tinggal di asrama suster. Saya memang dulu rencananya saya mau sekolah untuk jadi suster, tapi tidak jadi karena karena saya tanya suster, kenapa kita nanti jadi mau suster itu kenapa tidak nikah yang orang Katolik ya? Saya kan tanya begitu. Jadi ya, susternya bilang nikah sama Yesus Nabi Isa. Kalau Islam ya Nabi Isa, Yesus gitu. Iya. Semuanya Betul. itu saya tanya lagi ya suster. Jadi kita yang jadi suster semuanya suster banyak yang kayak di negara ya, itu semuanya istrinya Yesus ya gitu. Ya itu kalian, maksudnya dia bilang susternya bilang begitu. Itu kalian belum belum belajar sampai situ gitu. Kenapa? Kita kan saya belajar itu kan mau jadi suster. Kenapa saya tidak boleh belajar, maksudnya belajar yang dalam lagi biar saya mengerti, biar saya mengerti baik-baik baru saya maksudnya jadi suster itu kan kita harus mengerti ya, kita harus tahu
kenapa kita gimana caranya kita bisa menikah dengan Yesus gitu kan. Gitu. Saya kan tanya begitu. Tapi mereka tidak jawab. Jadi saya mesti keluar dari asrama situ. Pas saya keluarga saya kan Islam juga, orang Islam juga. Keluarga kan mualaf semua. Kami Ibu tadi itu mana beliau? Sorry Bu, sorry. Maaf Ibu, maaf. Masya Allah, ini diturunkan sama hostnya Ibu. Iya. Mungkin Momot ini, Momot. Bertanggung jawab Momot. Homo anak bau panjang kali. Jam pakai heho. Iya. Ya begini mo. Mati kami Pak Dusun. Tanja na rembut na gagal mesti we ini. Mana teman-teman tak ini semua? Iseng ini kami ngasing aneh. Punakaman ni tanja-tanja nene tete. Kinjo minake ku kanan aden aku cini kinjo. Anco mi punakaman ni nai oteng-oteng anco ngasing. Jangan kau singgung itu, jangan kau bukan Tranata di situ, jangan. Bang Amir silakan Bang Amir. Minta permintaan Bang Amir. Ya, kita mau promosi tentang filmnya Denggapa yang bercerita tentang Doti. Dia enak patan jo paling. Inain jo pana patah. Inain jo. Anu pak. Inain jo patah. Paling yang patan jo paling yang patah. Dia enak. Oh, Tania kate. Ina pe are nanje Andi Jayandin jo inain jo. Jangan sembarang dulu kasih naik. Lihat dia dulu. Apa kesini sampai gue kasih moderator Pak Endi. Iya kalau iya. Ku tahu semua itu nama akunnya teman-teman. Baiklah kalau begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya dikasih naik Bang Suma? Minta kita permintaan. Salam dari Baru. Oh iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Jangan lupa nonton nanti filmnya di. Iya. kasih, Bawa ke Dek. satu kampung, bawa Pak Assalamualaikum. Bupati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ajak ke satu kampung datang nonton, kasih pecah itu biasa. Siap Bang Suma, siap. Oke, Tunggu dulu, terima rekam layar di kasih. Bang Suma sebentar. Saya rekam layar sebentar saja. Kodong. Iya, Masya Allah. Iya, Terima kasih banyak Dek semuanya. Bung Andi yang ada di Pangkep. Amin, Siap. amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi turun. wabarakatuh. Iya. Film Doti Tumbal Hitam di Bandung baru mau kominsun. Iya siap bang, memang. Ini film roti ya, apa itu? Produk Iya. bis ya. Iya. Oh, Kapan tayang? Tanggal 24 Juli. kebetulan Pak saya jual Amir. rambut. Halo, Iya. Assalamualaikum kebetulan saya jual rambut warahmatullahi bis. wabarakatuh. Belen dari Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dia kasem nih. Belen Iya, dari iya, Bapak. Semin. Siap. Iya, halo. Pak Dusun tahu Pak Dusung? Siapa tahu lagi Pak Dusung? Nasami. Pokoknya Doti harus booming. Iya. Ih, Alhamdulillah. Amin. mantong. Pokoknya palapuk ya Noah. Palapuk Apa ya? biasa. Palapoki. Pala pegimpi ya. Iya. Allah. Mana itu anak jauhnya Jenepon to mana mi? Anak jauh Iya. Jenepon to. Malino. Ini arena Malino tahu Malino. Dari Sejaya. Babahong. Mana di Sejaya? Babaong. Allah. Kemeng asing Iya, eh. Babaong. Nah, semakin jauh. Tetin Kumpul reka. makin rene. Iya. Jadi teman-teman sekalian dimanapun berada, malam ini sesi Ramatama ya, Ramatama dengan Oh ini Rangga. dan Iya, juga iya. teman-teman dan kru film dari film Doti ini mungkin 1 jam sampai 1 jam Saya setengah ke ke depan. siswa-siswaku penasaran semua Iya. dengan Doti. Bagus itu Pak dosen. Cocok ya. Harus Bang mentor. Rangga welcome. Iya. halo semuanya. Iya. Iya. halo. Waalaikumsalam. Apa kabar ki semua? Baik-baik Ji. Baik Jakin. Outcam Kita kita. gitu. Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar tak Ji. kita ya.
Alhamdulillah Baik-baik aja baik. Baik-baik Ji, tahu gua. Iya tahu, syukur alhamdulillah. Bangga aku bisa naik di sini. Nggak pernah kulis seng. Nah acara tak memang ini. Iya. Dari kemarin-kemarin kalau komen kan tidak pernah dibaca. Oh iya kak? Kami memang puna anu jengki berharap karena arawan jo komeng-komeng sabu-sabu. Berjut-jut ke komeng ah. Ya masya Allah. Oke barangkali mungkin kita mulai teman-teman sekalian terkait dengan apa yang pertama yang harus kita bahas di sini biar teman-teman juga tidak terlalu penasaran dengan cerita film kita ini kan ya. Mungkin ada kesan dan ini pesan. produser na juga belah. Kemai ke produsernya. Injami pergi pasang anu poster Baliho. di bioskop baliho. Oh gitu. Ya mungkin ada kesan, ada pesan barangkali dari film kita pada saat pengambilan gambar di tempat yang menurut saya tuh apa ya, memang auranya beda dengan tempat yang lain. Jadi tempat pengambilan gambar film ini ya memang mengerikan gitu loh. Mengerikannya karena pada saat suasana malam itu sangat mencekam, mengingatkan kita kepada film apa itu? Papak Lampir. Iya kan ya? Benar nggak? Iya betul. Teman-teman, mungkin kita di sini pakai bahasa Indonesia saja, teman-teman ya, jangki bahasa Makassar karena penonton di bawah ini kebanyakan di luar Sulawesi dari tidak paham ki. Bisa Ji, enggak apa-apa dipakai pakai logata, enggak masalah Ji. Kesempatan begini. Kesempatan begini cerita. Ya mungkin ada kesan dan pesan mungkin dari Pak Amir atau Bang Rangga atau Denggapa barangkali, atau ada yang ingin menceritakan sinopsis dari cerita ini. Langsung Maki. Dari film ini maksudku. Masalah sinopsis kayak Iya. Bang Andi Ajayandi. Oh, ini terbang. Bang Andi. Siapa ini? Aan. Siapa ini? Bang Andi. Mana Bang Andi Jayadi? Iya, tidak dengar ke. Tidak monitor ke kayaknya. Bang Andi, maaf di nanti saya rolling ke Bang Andi. Iya, dia mau lama. Boleh, Mbak Jepun. Salloy. Anak Bunda Meli, multi ki Bunda Meli. Halo, Bang Aan. Halo. Mbak Aan. Iya. Cerita mikirong tentang film Nanti dikomentari sama teman-teman. Apa yang berkesan pada saat pengambilan gambar? Adakah sesuatu yang istimewa di sana? Iya. Kalau masalah mistiknya sendiri tuh Bang Suma, Assalamualaikum teman-teman Gurunda. Waalaikumsalam. Iya. Tinggal pas lo respon ki. Itu Halo. ya Gurunda, itu film Doti itu kapan tayangnya Gurunda? Ini ya, saya baru masuk nih Gurunda. Tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juli. Oh, tanggal 24 Juli. Iya. Itu di mana tuh Gurunda siarannya tuh? Di radio TVRI. Tayangnya di TV mana tuh? Tayangannya apa di YouTube kayak mana tuh? Di bioskop, Bang. Di bioskop. Oh, bioskop. Iya. Iya. Gurunda ya, salam kenal semuanya Bang Daeng Gapa. Saya Siapa dari Riau Nurul? nih. Masya Allah. Iya Bang. Saya izin turun dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Zul. Semoga sehat selalu Masya Bang. Allah. Amin. Bang Gapa, Amin. Bang. Siap, Gurunda. Bang. Iya, siap. Saya mengundang teman-teman kru ke sini untuk bercerita tentang seputar perfilman, apakah pada saat pengambilan gambar dan setelahnya.
supaya masyarakat luas bisa tahu sedikit banyaknya tentang cerita film ini. Bang, Silakan. ada yang nanya, katanya Doti itu apa? Ah, nanti Iya, Doti Bang itu Zul apa yang itu, Grunda? sampaikan. Silakan, Dengkapa. Bisa berceritakannya kepadanya. Kalau Doti itu dia kalau bahasa umumnya itu adalah santet. Semacam Ya, ilmu santet. hitam, Bang. Iya. Doti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng Akbar. Pak Akbar. Ah, ini andalang ini. Ini salah satu kruan ini dia tim lokasi dan dia paling tahu ini lokasi di sana karena Iya, dia yang iya. pertama datang ke sana lokasinya. Oh, ini cocok. Nah, mungkin ada yang Ah. mau disampaikan, Deng Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Degapa. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini Ya, kebetulan kita terlibat di salah satu produksi kemarin di film Doti bersama siap. dengan Bang Suma sebagai Siap. Pak Dusun. Ya, Masya harapan saya Allah. sih semoga film ini bisa ditonton oleh banyak orang. Siap. Karena menjadi edukasi juga dan semacam ada budaya-budaya lah yang ditampilkan di film itu. Kenapa ini Ya, Bang? mungkin yang lain teman-temannya belum pada masuk kali ya. Iya. Iya, itu maksudnya daripada bosan penonton lihat di atas karena apa bikin di atas ini. Jadi kita Bang Pak Akbar Ya. mungkin bisa disampaikan sama teman-teman di bawah ini bagaimana sih kesan-kesannya waktu pertama tinjau lokasi untuk Ya, syuting itu di yang penting. Jojo ini. Iya, itu paling penting, Bang. Kenapa bisa kita Kenapa ditempatkan pilih? di situ? Betul. Baik. Terima kasih deh Pak. Kebetulan saya sebagai line producer di film itu, di produksi film Doti ini, kita memang berawal kurang lebih 6 bulan sebelum produksi itu, kita melakukan survei lokasi, hunting lokasi mana yang cocok untuk film tersebut. Jadi berawal itu informasi kalau di daerah Maros juga cocok, terus di Goa daerah sebelum Malino itu di Jonjo. Ternyata setelah kita diskusi baik itu dengan produser, eksekutif produser bersama dengan sutradara, pilihannya kita itu di Jonjo, Parigi. Parigi Karena ya. memang tempat itu memang dikenal sebagai tempat yang mistik, sering terjadi yang hal-hal seperti yang cerita film ini. Jadi memang sangat cocok lokasinya, apalagi lokasi tersebut banyak memang potensi wisata juga yang bisa menjadi sarana pendukung lah. Medannya sangat bagus, sesuai dengan cerita-cerita sesuai dengan naskah cerita yang ditampilkan di film itu. Saya bersama Sul. Selamat malam Sul. Assalamualaikum. Waktu hunting lokasi beliau juga terlibat di hunting tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kru semua ya di atas sini ya. Banyak yang datang lah menonton karena Satu yang bukan ini Yokianto. budaya yang kita tampilkan ciri khas dari Sulawesi Selatan, dan mungkin banyak yang pernah mengalami semacam Doti lah begitu, termasuk saya juga pernah. Iya. Iya. Bang Joki, selamat malam. Malam. Iya. Dari mana Bang? Dari Lampung Utara. Oh ya. Ada yang ingin disampaikan? Mau sapa-sapa Bang Juma aja. Oh iya. Silakan Bang, silakan.
Ya, buat Bang Juma, semoga sehat selalu berjuang untuk agama Islam. Ya, amin amin. Amin. Jaya selalu Allahu Islam, Akbar. salam satu Tuhan. Iya, salam satu Tuhan. Ya, Makasih ya Bang gitu ya. aja, Bang. Mohon Siap. diturunkan. Makasih. Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, silakan dilanjut, Deng. Baik, jadi setelah kita bedah naskah, disesuaikan dengan kondisi baik itu dari segi nama peran, tempat yang cocok untuk scene-scene tertentu, rumah yang kita tempati memang sangat sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas daripada cerita itu. Kebetulan yang menulis cerita ini memang bukan orang Makassar, tetapi dia paham kenapa sebelumnya ada semacam kunjungan ke daerah-daerah yang memang sering ada informasi terkait kejadian-kejadian santet atau doti. Nah, inilah dituangkan dalam sebuah cerita. Kami hanya merevisi terkait nama-nama yang disesuaikan dengan daerah, tempat syuting dan cerita-cerita Makassar gitu. Iya. Ya menarik lah. Semoga banyak yang tonton ini film yang soal tayang pada 24 Juli ya. Ya, 24 Juli. 24 Juli. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Mungkin Bang Terima kasih. Sul ada ini waktu hunting gimana kemarin? Iya, silakan. Ayo Dinda, cerita Dinda. Buka mulutnya. Ya. Kalau untuk kemarin sih waktu hunting lokasi itu apa deh yang dirasa ya sesuai sih yang memang kita cari dengan cerita yang ada di film Doti. Terus waktu syuting yang terakhir itu yang paling seru karena di situ kita cerita mini kah atau jangan nih? Iya, cerita Maki sedikit. Gak apa-apa Ji. Iya. Noise Syuting ada itu scene yang air terjun di situ kita betul-betul kayak capek sekali. Mungkin Om Gappa juga yang jadi saksinya pada saat itu. Kita gitu capek sekali karena di situ kita mungkin ada orang yang saya kan tidak terlalu percaya namanya bilang mistis, tapi pada saat itu saya langsung percaya karena memang kita diganggu terus pada saat itu. Iya. Apa deh? Diganggu terus, bahkan ada kru yang dilarikan kembali ke rumah karena langsung tidak enak perasaannya. Bahkan sampai di rumah itu dia kerasukan. Iya. Oh yang di air terjun itu ya? Iya. Ya pada saat itu Bang kita Suma juga kan ada setengah di situ. Saya ada sampai selesai. Saya berada di air terjun yang begitu angker, ya. angker sekali sih ya. Angker. Itu gue bilang. Itu yang Itu kayak ini itu menantang sekali. Saya ada di atas batu itu, jadi teman-teman syuting di bawah, saya di atas, mantau dari atas. Saya kena juga itu malam, jadi saya sama Pipro lagi duduk sama tim keamanan, sama kepala desa, saya ngobrol sambil memantau ke bawah. Ada angin yang langsung menyerang saya, ada yang langsung, tapi kepleset kayaknya ke ini ke Pimpro-nya yang kesurupan. Pimpro yang kesurupan. Saya malah angin itu tembus di dada itu ke belakang, sampai saya susah bernapas. Saya turun ke bawah untuk istirahat, dan saya bawa sampai ke Bolangi di rumah Hobbit itu. Saya masih merasakan sakitnya itu angin yang tiba-tiba menyerang. Tapi saya tidak tahu apa, saya cuma berpikir ini karena saya berada di ketinggian dan daerahnya dingin, samping saya air terjun. Saya berpikir positif saja, tapi
banyak anggapan-anggapan teman karena ada 3 orang yang mengalami kesurupan sampai syuting diminta dibubarkan. Saya salah satu, tapi alhamdulillah tidak kesurupan. Cuma anginnya itu yang saya agak susah bernapas itu malam. Jadi besoknya saya langsung pulang ke Makassar untuk istirahat dulu. Nama lain mungkin Om Sijaya ini udah hadir saya lihat. Iya, beliau Alena barangkali. Sebagai korban kayaknya dia ini. Ya, Masya Allah. Sebagai korban Om ya. Sijaya, Assalamualaikum. Om Sejaya bisa audionya dibuka. Maaf teman-teman ya, mungkin di sini saat ada pembicara satu orang yang lain di mute dulu. Ya, itu lebih jelasnya lagi. Dan Jare. Di mana nih? Dan Jare di mana? Di Malino? Malino abangku. Masya Allah. Mantap sekali. Ya mungkin ada hal yang ingin dibicarakan, disampaikan terkait dengan film kita ini. Karena banyak yang penasaran terkait film Doti itu apa gitu. Doti ini apa, ceritanya apa, kayak mana sinopsisnya, mungkin bisa dibahasakan kepada teman-teman supaya mereka penasaran dan nantinya akan hadir pada saat pemutaran di bioskop. Saya kayaknya kurang konsentrasi Bang Suma, karena saya lihat itu Pak produser lagi pasang apa itu? dia lagi di bioskop ini. Lagi pasang apa itu? Baliho ya? Hah? Lagi pasang baliho kayaknya, iya betul. Oh lagi pasang baliho. Pasang baliho ki. Apa ini? Maksudnya pengalamannya Bang Suma? Iya. Pengalaman. Kita bahas pengalamannya waktu kemarin. Ya. Wow. Jadi teman-teman, film Doti ini berapa teman-teman yang menonton jangan sampai lewatkan, karena ini menceritakan tentang ilmu yang sangat kejam yang ada di Sulawesi. Iya. Jadi kalau saya pribadi sangat bangga ikut di syuting film ini karena mewakili apa ini yang sering diceritakan sama kita, sama orang-orang, bahwa bagaimana itu Doti. Ternyata kita terjun langsung ke ceritanya. Jadi salut deh sama yang menulis cerita ini langsung Bang. Iya, betul. Jadi teman-teman sekalian, sedikit terkait dengan film Doti ini adalah sebuah ilmu, ya, ilmu yang mungkin kalau di daerah lain disebut teluh atau tenun, atau ya kan ya, santet kayak gitu ya. Nah ini cerita-cerita ini itu merebak ya dari generasi ke generasi sampai hari ini. Itu cerita rakyat yang melegenda kemudian terkait dengan film Doti. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada dikenal Doti api, ada yang dikenal dengan Doti air, itu banyak tuh macam-macamnya. Jadi terkadang kalau orang kena santet ini itu kepalanya lembek seperti balon yang diisi air. Itu. Bahkan ada yang sampai rusak badan, sampai menggaruk, sampai ke tulang. Itu kalau kena santet yang seperti itu. Jadi banyak cerita yang sangat-sangat familiar dengan masyarakat Sulawesi, di mana Doti itu juga identik dengan bola api yang terbang. Jadi misalnya dikirim sama si Fulan menuju kepada rumah yang jaraknya 3 km, bola apinya itu melayang di atas permukaan air sampai kepada rumah yang dituju. Dan saya sendiri waktu kecil itu pernah saya melihat. Jadi itu bukan cuman cerita kosong, memang itu fakta.
Doti itu real ada. Makanya kemarin pada saat saya ditawarin main, saya langsung terima. Karena ya itu saya pernah alami sendiri. Saya pernah lihat dan pernah kemudian mengalami kena Doti itu seperti apa. Begitu teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin menceritakan tentang sinopsis cerita kita ini? Silakan. Yang tahu sinopsisnya itu lagi di bioskop masalahnya. Bang Suma. Gitu. Singkat-singkat Bang Suma. saja. Iya. Bang Suma, geser ke stiker tersendiri, ndak kelihatan muka gagar, tak masalahnya. Sengaja toh. Ada deh. Balas si Pak Dusung. Tergantung berapa bayaran kan gitu. Iya. Bang, Pak produser. Gagal atau apa? Iya. Nah, ini produser kita ini. Nah. Apa dibikin Dinda di sana? Taman. Iya. Termute ki bangnya. Iya. Tidak ngomong-ngomong Ki, ada suaranya. Nah, buka dulu anu tak mikrofon tak. Di mana itu Michael? Di mana itu Michael? Kita pasang backdrop untuk persiapan nobar. Asik ya. Asik. Kita cari tempatnya dulu ribut di sini. Iya, cari ada hotel itu di belakang. Ada hotel, ambil makin dulu satu. Ini di Cinepolis, di mana? Mall Pipo. Mall Pipo. Oh, Mall Pipo ya. Iya. Iya, Masya Allah. Siapa yang temani Pak Produser? Kenapa Sul nggak temani? Aduh, melanggar ini Sul ini. Kenapa nggak ditemani sama Sul? Sul lagi kerja. Oh gitu ya. Tunggu saya pulang Kak Ikil. Tunggu saya pulang Kak Ikil. Jakarta magi kita, jangan magi pulang-pulang. Iya. Om Ekil, ini terkait dengan film Doti. Ada penonton ini mau tahu sedikit tentang sinopsisnya Doti ini sendiri. Sedikit saja sinopsisnya. Jadi gambaran besarnya itu Doti bercerita tentang seorang ustadz ya atau tokoh agama itu dituduh memiliki ilmu hitam. Itu sampai dia dibakar, dimasak sama warga. Nah, berselang itu 15 tahun kemudian anaknya Pak Ustadz yang masih kecil itu kemarin udah gede, dia mau ziarah ke tempatnya bapaknya. Nah, tapi sampai di sana anak itu dicurigai sama orang warga di sana kalau anak ini datang mau membalas dendam kematian bapaknya. Ternyata tidak, dia cuma mau ziarah kubur. Dan pelaku Doti sebenarnya itu adalah tetangganya sendiri. Jadi ibaratnya kayak lempar batu sembunyi tangan lah. Iya. Nah, tadi saya sempat menyimak itu pembahasannya Gurunda kalau Doti itu identik dengan api terbang, Banaspati ya. Iya. Untuk di adegan ini di film yang pertama ini, karena kan insya Allah kita kalau ini bagus kita akan bikin film kedua Doti 2. Tapi untuk yang pertama kita belum tampilkan semua kita belum tampilkan semua yang apa sih itu yang ilmu-ilmu hitamnya, termasuk seperti bola api itu yang terbang-terbang. Kita belum. Nanti insya Allah rencana kalau emang Tuhan mengizinkan film kita meledak, kita bikin yang Doti 2. Di situ ada kepala lembek, ada bola melayang, ada apa lagi ya? Karena banyak versi yang orang-orang selama kami jalan, yang orang-orang bilang banyak versi itu penyakit yang diderita sama korban. Nah, termasuk nanti ada satu bagian di film selanjutnya itu kita mau ambil adegannya yang dari ceritanya Gurunda yang rumahnya full terbakar, tapi sebenarnya tidak, orang-orang lihat terbakar, aslinya enggak.
Ya. Nah, itu nanti akan kita, aduh, spoiler lagi ini. Insya Allah, Masya Allah. Spoiler ini. Nah, tapi yang jelas kita akan berusaha menampilkan ini loh ilmu-ilmu Doti yang ada di Sulawesi. Kayak gitu. Nanti akan banyak treatment selanjutnya, akan banyak ilmu-ilmu selanjutnya yang akan kita tayangkan lagi di Doti 2. Amin. Iya. Masya Allah. Jadi sangat menarik memang cerita ini teman-teman, karena ini cerita yang sangat merakyat, dan saya rasa saudara-saudara kita yang ada bukan hanya yang warga Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi, dan bahkan bukan hanya warga Sulawesi tapi seluruh Indonesia kayaknya penasaran dengan film ini karena sudah lama digaungkan. Mereka bertanya-tanya kapan mainnya. Tadinya bulan April, kemudian isunya mundur lagi, dan alhamdulillah sudah disampaikan kalau tanggal 24 bulan Juli. Nah, ini menariknya cerita ini teman-teman sekalian. Menariknya di film ini karena rupa-rupanya apa yang menjadi tuduhan orang sekampung terhadap satu tokoh agama itu nanti terjawab ya dengan cerita yang membuat kita penasaran. Intinya seru. Kalau saya sih sukanya di cerita ini karena adegan horornya itu yang membuat saya terpukau. Sampai pada saat pengambilan gambar itu, meski kita pulang subuh hari kan ya, pulang subuh hari dari pegunungan, dari perkampungan yang jalannya berliku-liku di kaki gunung. Ya, saya sendiri mengupayakan supaya hadir karena saya tertarik dengan, pertama yang saya tertarik itu alur cerita, kemudian yang kedua itu tempat pengambilan gambarnya itu benar-benar menantang sekali, luar biasa. Dan yang terpenting kru yang ada, manajemen yang ada itu sangat asik. Saya bisa jadi tersenyum tertawa dengan teman-teman saya ini. Banyak adegan-adegan pengulangan ya yang diambil oleh karena mereka ini pada gokil semua, sampai sutradaranya juga bingung gitu. pada saat ngetek gambar itu lucu gitu ya, apalagi Denggapa ini. Banyak keuntungan beliau, banyak sekali keuntungan fisik yang didapatkan dia. Adegannya yang tidak seharusnya pegang betis, dia pegang betis. orang kesempatan dia itu. Iya, itu dia, makanya kalau orang Jepang bilangnya saru-saru nipi. Kapan lagi Tadi itu dia ada kan yang nanya Jakarta tayang nggak? Ada yang nanya tayang. ini. Iya, Jakarta tayang. Teman saya juga dari Bang Billy Yahudi, dia sempat foto kemarin pada saat dia ada di Bandung. Bang Suma ini sudah ada di TO, sudah ada di Tentuan juga film Dotinya. Oh, alhamdulillah. Jadi orang-orang Yahudi juga, teman-teman kita dari Judaism juga pingin nonton. Nah, jadi kami dari kru film dan juga manajemen minta pada teman-teman semua, yuk ajak keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk hadir nonton film ini karena pesannya itu sangat luar biasa ya, Pak. Baik secara religiusnya dapat, kemudian budayanya dapat, kemudian lucunya juga ada. Pokoknya ceritanya itu kumpul menjadi satu. Bang Suma juga main di sana, dan yang penasaran mau lihat gigi bonengnya Bang Suma ya datanglah di situ nonton. Di situ kita nggak menggunakan. Wah, jadi terbuka aslinya nih Bang. Aslinya vulgar nanti ya. Iya, udah itu resiko kayaknya nih. Iya, itu resiko sebagai seorang aktor memang harus kayak gitu lah. Jadi orang-orang yang penasaran dengan maskernya Bang Suma ya mungkin bisa datang melihat gigi aslinya Bang Suma kelihatan di situ kayaknya. Gigi asli 3 cm katanya. Iya. Yang paling aneh itu mengesankan waktu di adegan air terjun di. Iya, paling saru itu. Wah, iya. Paling beruntung orang ini. Paling beruntung beliau ini. Paling beruntung. Untung saya tidak tertawa. Gila. Bayangkan aja teman-teman. Itu kalau nggak salah itu pukul berapa itu? Pukul jam 2 apa jam 3 subuh. Air terjun tahu sendiri kan? Kayak mana dinginnya. Jam 2. Jam 2.
Coba bayangkan. Jam Tapi 2, beliau ini jam 3. ya coba. Tapi Dengkapa ini maunya itu diulang-ulang terus adegannya. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan ini seorang gadis, gila. Karena yang mau diangkat dari sungai ini yang tenggelam itu wewe. Jadi dia ulang lagi sutradara. Ya. Kita yang nggak kebagian megang si aktrisnya ini ya. Orang bilang sia-sialah sudah. Enggak Masalahnya Bang Seto. Si Dengkapa di adegan itu Bang itu di belakang. Cuma saya tidak paham kenapa. Saya kan mantu dari atas nih dia di batu. Tidak tahu tiba-tiba di depan ini orang siapa yang nyuruh? Itu dia makanya. Saya kan di situ sorry. Saya kan dusun. Ini rakyat ini masyarakat ini harusnya kan sesuai dengan instruksi dan memang narasinya begitu. Nanti ada perintah dari dusun, baru warga ini melakukan penyelamatan terhadap si korban. Ini enggak, belum ada instruksi, terjun langsung. Wah, harusnya dia. Aduh. Ini kan pasukan 4 orang Om, pasukan pos Itu dia. Itu dia makanya. Tapi dia selalu bagian yang menguntungkan buat dia. Harusnya kan bagian kaki, angkat sendalnya si korban. Ini enggak. Ini paling sakti. Bah, gila. Memang keren lah. Acting teman-teman ini. Tapi kadang kan kurang ajar Pak juga. Dusung, namanya warga Pos Kambling itu selalu mengutamakan tabe Pak Dusung, biar kami yang di depan menghadapi Iya, tapi kan pada saat itu nggak ada tabe-tabenya, langsung. Nggak sopan sama pemerintah, sama Pak Dusun, langsung. Nggak ada bilang tolong, nggak ada minta bantuan, langsung aja main ngembat aja. Itulah adegan-adegan yang sangat berkesan gitu kan ya. Sementara saya sendiri sebagai kepala dusun yang sering nemanin saya itu di hutan dingin pada saat itu banyak nyamuk. Cuman Pak Dukun. Pak Dukun kita ini Masya Allah luar biasa. Itu senior saya di kampus soalnya beliau. Jadi saya tetap harus hormat sama beliau. Cuman auranya kok jadi tiba-tiba kayak dukun beneran ya? Benar kan? Setahu saya beliau itu di kampus, dia tuh singa kampus kan. Pas film kemarin ke bawah-bawah. Yang lucu itu waktu kambing mati Bang. Nah, kambing mati. Nah, itu dia sempat demam juga kan? Iya, dia demam. Antara kambing dengan beliau yang diambil sama penghuni gunung. Wah, gila. Jadi dukun cabul dia. Enggak sempat. Beliau masih bagus. Wah, dukun kita ini senior saya di kampus. Rencananya kambing Beliau itu kan aktivis. dipakai adegan. Tapi kok tiba-tiba mati duluan. Mati duluan. Nah, Pak Dusunnya sembuh di situ. Nah, itu dia, karena ada penawaran katanya. Penghuni gunungnya datang ke beliau. Mana yang kamu serahkan? Diri lo atau kambing lo? Dia bilang gini, kambing katanya daripada. Itu dia. Padahal belum mati duluan sebelum adegannya. Adegannya betul. Aneh memang kok kambingnya tiba-tiba mati gitu. Pas Bang Suma tanya, kenapa bisa kambingnya mati? Dikasih obat Paramex 1 papan katanya. Kambing dikasih Paramex karena terlalu cerewet, mbe sampai subuh nggak bisa tidur. Dikasih Paramex 1 papan, matilah. lucu, masya Allah. Terus teman-teman kita yang dari Jakarta juga, iya. Teman di sana tuh. Banyak kenangan. Terus artis yang dari Jakarta ya, artis yang sudah ternama, sudah terkenal, mereka ada papan atas. Main sama kita yang masih kroco ini nggak ada canggungnya, tidak ada jarak lah ceritanya kan ya. Kita makan sama-sama, tidur sama-sama, luar biasa. Mereka suasana kekeluargaan tinggi Bang waktu Iya, di kekeluargaan lokasi tinggi. itu, Bang. Tercipta memang kayak saudara semua gitu. Jadi iya betul. Mereka memang tidak canggung dengan kita. Kita juga begitu karena ya namanya juga saudara.
seperti saudara. Jadi memang perlakuannya seperti itu juga. Iya betul. Jadi sutradara kita ini memang Bang Bayu Pamungkas ini pandai beliau ini mengambil aktor yang sesuai dengan alur cerita. Ada yang nanya tuh bintang ceweknya kemarin siapa ya? Yang dari Jakarta. Lupa saya. Ini Dela Ogini. Siapa? Titi Sandora. Dela Ogini. Oh, Dela. Ya, terus Bang Billy, Billy siapa lagi namanya? Ada juga dari Kalimantan, Anita Tanjung. Oh, siap, betul. Jadi kita ambil banyak pemain dari berbagai daerah, bukan cuma orang-orang Makassar. Jadi biar bisa berbaur lah semuanya. Betul. Orang Makassar belajar sama orang Jakarta bisa lihat kondisi di Makassar bagaimana, kayak gitu. Iya, keren pokoknya. Keren. Ya main juga stafnya waktu wakil kemarin presiden. Iya. Bang Jerry Wong. Oh, Jerry Wong. Iya, Jerry Wong main Soma. kemarin. Iya. Bang Soma. Siap. Tapi ada yang cerita paling lucu ini Bang Soma. Iya, apa itu? Ingat tengah malam yang waktu jam 2 tempat kita pulang dari Jonjo. Ini harus diceritakan sama masyarakat umum nih ini. Coba ceritakan. Mulai dari kaki gunung kita nyebrang jalan setapak melewati sungai. Iya. Itu diceritain. Itu kan, bagaimana ceritanya? Itu kan saya sebenarnya takut-takut pulang tengah malam Ya, jam 2 takut. toh. Karena Sudah tengah malam. seram di sana. Subuh. Seram. Tengah malam. Tapi saya dengar Bang Suma juga mau balik. Nah, saya kan tiap subuh pulang. Iya, saya situ pura-pura beranikan diri. Enggak tadi. Kalau masalah begitu saya takut ya. Hibur diri. Bang Suma bunyikan mobil, saya juga ambil motor pelan-pelan, langsung jalan ke depan. Biar ada yang senterin motor dari belakang, iya kan? Benar nggak? Iya, nyenterin dari belakang, ikut terus. Pas berpapasan pura-pura, Bang, mau jalan juga ya? Iya. Dan iya. Saya di depan ya, nah motor saya nyalanya nggak terlalu terang. Karena iya oke. Ingat. Terus. Dalam hati sudah mengatakan Alhamdulillah, selamat. Masya Allah. Iya. Jadi kita barengan itu ada 1 jam ya? Ada 1 jam. Iya, barengan 1 jam. Yang tidak sadarnya waktu Bang Suma ini belok ke kanan. Alfamart. Yang Alfamart itu singgah itu Indomaret. Iya. Iya betul. Jadi kan saya lurus. Terus. Saya lurus baru perjalanan masih ada 1 jam turun masih hutang-hutang. Dalam hati lagi mengatakan, waduh, kembali lagi takut ini. Dari saya balap motor. Karena Bang semua udah mampir, jadi tinggal sendiri lagi. Iya. Tinggal sendiri. Sendiri. Balap motor sampai langsung terpelintir jatuh, tidak lihat, nabrak sapi tidur di tengah jalan. Masalah generasi. Wah, menghindari hantu ternyata nabrak sapi. Untung nggak disangka semua warga maling sapi. Ya terus gimana ceritanya? Makin takutnya saya tidak rasakan sakit. Saya acukan itu sapi. Terus saya balap lagi. Langsung dalam hati mengatakan, semoga sapinya tidak apa-apa. Allahu Akbar. Aduh. Tapi nggak ada masuk surat kabar kalau sapi meninggal ditabrak sama orang, nggak ada kan? Mati karena ditabrak orang, nggak ada. Saya sudah hacker semua Bang. Anda beritanya. Aduh, ini cerita sudah 3 kali saya dengar cerita ini, tapi tetap aja lucu. Soalnya cobalah teman-teman di tempat yang angker, serem, ya kan ya.
antara perkampungan tempat kami ngambil gambar dengan poros provinsi antar kota Makassar dengan kota Malino itu lereng-lereng gunung, jalannya kecil, ada sungai, gunung, betul-betul gunung. Kalau orang nggak biasa nggak bisa naik ke situ karena tinggi, pinggiran gunung kita daki dan penurunan pada saat itu kan. Jadi wajar kalau saudara kita ini takut, wajar sekali. Nah, ketakutan itu kemudian hilang karena yang di belakangnya ini Bang Suma kan, kepala dusun, sekali teriak warga pasti datang. Jadi diikutin lah beliau ini dari belakang. Ada masa di mana teman kita minta untuk mampir di Alfamart. Saya sudah lupa sama beliau karena saya pikir kan lurus ke kota Goa itu kan udah terang tuh, tapi ternyata dia ambil kanan. Derita lu di situ. Kenapa turun ke kanan? Tidak ada lagi sinar mobil dari cahaya mobil dari belakang. Jadi dia balap, tabrak sapi. Tabrak sapi. Aduh. Lucu. Tapi nggak lecet. Dengkap nggak lecet. Iya, alhamdulillah motornya nggak lecet, cuma lututnya yang lecet. Aduh. Nanti kalau saya boleh saran, Dengkap pas sebelum pemutaran film datang sapinya, ajak nonton untuk ngopi besoknya gitu. Ajak sapinya nonton bareng. Itu sapinya sudah janda katanya tuh Bang. Oh udah janda, ya udah nggak apa-apa, atur aja Dengkap Pak. Aman lah itu. Tanggung jawab gak Pak? Tanggung jawab. Tentang ya. Lucu memang kawan kita ini. Lucu. Kenapa saya katakan lucu? Pada saat pengambilan gambar sesi siapa tuh yang tergantung Bang Rusli. Iya. Dia kan tergantung di pohon tuh, bunuh diri kan ya. Udah selesai, saya jalan duluan ya. Nanti sampai rumah baru kita lanjut lagi. Oke Dinda, thank you, sehat terus. Ya. Oke, sip. Ini saya dengar terus Pak, di kendaraan nanti saya dengar. Oke, sip. Salam sama tim kita. Masya Allah. Siap. Jadi Anukan saja Bang, kasih off kan saja. Nanti sampai di rumah baru on cam. Ya. Memang Dengkap ini lucu teman-teman. Lucu selucu-lucunya. Kenapa saya katakan boleh ini lucu? Pada saat adegan pengambilan pada saat pengambilan gambar, salah satu dari kru itu tergantung di pohon, dan saya sebagai kepala dusun datang membawa warga tengah malam itu untuk menurunkan si korban ini dari pohon yang begitu besar kan ya. Saya bersama dengan seorang gadis yang mana gadis ini adalah anak dari bapak yang tergantung di pohon itu. Ya sebagai anak pasti panik lah. Ayah, papi, oh male, kan gitu kan ya. Panik. Saya perintahkan sama warga pada situ, turunkan mayatnya, turunkan. Jadi orang itu pada loncat kan sungai batu-batu besar. Mau tahu teman-teman? Pasti Dejapa paling duluan. Dan anehnya yang kita mau turunkan itu kan yang menggantung ini malah anak gadisnya orang yang dipeluknya, kan gila. Sasarannya tepat. Iya iyalah, terpaksa cut. Bapak salah pegang, bapak salah peluk. Ku bilang benar-benar. Padahal dia tahu, dia hafal cerita itu, naskahnya dia makan setiap hari. Tahu dia pada saat beliau loncat, harusnya yang dipeluknya itu kan betis. Yang dipeluknya gadis, weh. Gila, men. Memang betul-betul untung bininya nggak ada nonton pada saat itu. Nah, itu diulang lagi kan? Diulang berapa Kita yang capek Bang, yang capek Bang. Capek hati, capek pikiran. Kalau fisik mah kuat, tapi pikiran ini yang capek, pingin tonjok. Nah, terus habis itu gue bilang gini. habis itu gue bilang sama Dengkap Pak semuanya. Ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah karena capek kan sudah subuh. Jangan sampai salah. Iya. Adegan berikutnya mau tahu. Dia yang jatuh kawan-kawan, tapi jatuhnya itu narik celana bapak itu. Jadi kedodoran celananya.
Sudahlah mayat menggelantung, ditariknya pula celananya bapak itu. Ya telanjang lah orang dibuatnya. Gila. Untung mayatnya tiba-tiba mayat langsung ngomong, celanaku jatuh. Mayatnya panik. Panik. Ya iyalah, orang disorot kamera, cahayanya kayak gitu tengah malam di hutan, tiba-tiba celananya kebetulan ditarik sama beliau. Kan gila. Itu kesannya yang sangat luar biasa, Masya Allah. Luar biasa cerita ini. Makanya saya sangat antusias untuk ngajak teman-teman semuanya untuk datang nonton film ini. Karena film ini jadi sebuah cerita yang sempurna. Itu banyak memakan waktu, tenaga, dan juga cerita yang ya menurut saya susah untuk dilupakan. Terutama Denggapa ini. Denggapa ini lucu, sudah lah tak berasa api. Saya ingatnya cuma Pak Dusun, Pak Dukun. Cuma Pak Dukun yang apa? Cuma Pak Dukun yang saingannya beliau ini. Masya Allah, luar biasa. Tapi Pak Dukun itu pernah ngerjain itu loh Bang. Bang Billy Bujanger selaku pemeran yang aktor dari Jakarta. Bang Billy, iya. Itu kan kepala kambing kan sudah bau tuh, karena sebelum adegan sudah mati duluan. Oh gitu. Nah itu dipakai adegan kan. Terus dipegang. Dia pegang sementara di sampingnya kepala kambing kan ada kelapa yang harus diminum sama Bang Billy. Dia pegang dulu kepala kambing yang sudah bau, terus dipegang kelapa, dikasih ke Bang Billy. Oh Bang Billy nahan itu karena bau banget kan di itunya. Habis dipegang ke kelapa itu. Benar amis itu. Kelapa. Karena bau kambing itu yang sudah busuk. Allahu Akbar. Ya banyaklah kejadian-kejadian aneh yang menurut saya itu ini. Bang Acu kayaknya ada di situ tuh yang adegan itu yang di sawah itu. Iya kan? Iya betul. Masya Allah banget lah cerita ini teman-teman. Luar biasa. Jadi saya mengajak teman-teman semua dimanapun berada dalam waktu beberapa saat ke depan, tanggal 24 Juli tepatnya, kita mengharapkan teman-teman yuk mari kita ramaikan bioskop di kota Anda. Film itu sangat menarik untuk kita tonton. Ceritanya sangat luar biasa menurutku ya. Karena ini adalah cerita yang melegenda, cerita yang kemudian sangat menarik. Mukanya Gappa hilang teman-teman. Makan tikar. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi pada umumnya, dan seluruh anak-anak Indonesia, rakyat Indonesia, yuk mari kita ramaikan film kita ini. Film yang bercerita tentang mempertemukan budaya, ilmu yang sudah melegenda, kemudian cerita rakyat yang sudah melegenda, dan itu kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang menjadi sebuah cerita yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Kita tonton ya, karena cerita ini diramu begitu menarik. Bagaimana masyarakat Sulawesi ya, kemudian bagaimana aktor-aktor Jakarta ini masuk ke Sulawesi menggunakan dialek Makassar, gitu ya. Ya sangat luar biasa. Dan Anda saksikan nanti tempat pengambilan gambar itu memang tempat yang sangat luar biasa ya. Dalam film horor itu luar biasa betul-betul. Dan ada hal yang sangat menarik pada saat itu teman-teman sekalian. Mungkin Deng Akbar bisa ceritakan ketika kepala desa itu ternyata fans berat juga kepada Bang Zuma. Dia nggak percaya kalau Bang Zuma hadir di kampung beliau kan ya waktu itu. Gimana ceritanya Deng Akbar? Kebetulan saya diundang sama kepala desa bersama dengan Babinsa yang bertugas di desa itu. Jadi kami tuh sering jalan bertiga ya terkait untuk kepentingan film sih. Jadi izin di warga apa macam-macam kita urusi di sana. Jadi pada saat ngopi di rumahnya Pak Kepala Desa itu sempat ngobrol
tentang Bang Suma. Dia curhat ke saya karena kan dipikir mungkin dia di daerah terpencil gitu, sementara Bang Suma di Makassar. Nah, dia sempat curhat ke saya, siapa itu Suma, Bang Suma yang debater itu, tahu ndak orangnya? Saya kepingin sekali ketemu. Waktu di rumahnya Pak ini. Nah itu saya secara spontan saya bilang, serius mau ketemu Bang Suma? Bang Suma loh setiap saat ada di sekitar kita. Iya. Mana bisa, ini kan biasa ini dia live, memang dia di mana memang? Saya bilang ada di kampung kita ini, ada di Desa Jonjo ini. Dia ndak percaya tentang apa yang saya sampaikan, sehingga kebetulan pada saat ada adegannya Bang Suma itu besoknya saya bilang gini, Pak Kades, besok kalau tidak salah ada adegannya beliau di sini. Serius main film juga di sini? Sebenarnya iya. Makanya saya pertemukan di kolom rumah itu. Baru di situ dia sadar, waduh, ternyata orang yang saya idam-idamkan mau ketemu, udah lama kepingin ketemu, datang ternyata ada di sekitar saya, ada di sini. Itu katanya tuh kurang lebih setahunan itu dia nonton setiap hari. Dia nonton setiap hari dan kepingin ketemu. Jadi memang Bang Suma ini tidak dikenal secara fisik langsung. Banyak orang yang penasaran, bukan saja orang luar di luar Makassar, tetapi di Makassar sendiri itu banyak yang kepingin ketemu, termasuk di Bali. Saya kemarin di bulan berapa, 2 bulan lalu kayaknya, saya pas di Bali itu, yang sempat Bang Suma saya telepon kan, itu fans beratnya dari Medan, mau kepingin bicara kan, makanya saya telepon. Serius berteman sama Bang Suma? Saya bilang serius. Makanya saya minta izin supaya bisa teleponan, dan Bang Suma bisa teleponan sama ini teman dari Medan. Terus di Sinjai, saya kebetulan habis sholat di salah satu masjid di dekat kantor Kodim atau apa itu di daerah di Kabupaten Sinjai itu. Saya lagi di warung, ada orang nonton ini YouTube-nya Bang Suma. Dia puji-puji terus. Saya lagi di warung kan sambil minum itu, istirahat kan, minum minuman dingin di situ di warung. Mereka ini sesama tentara lagi ngobrolin Bang Suma. Dia penasaran dengan Bang Suma, kok ada orang dari Makassar tapi saya enggak ini ya, di mana bisa ketemu ya. Ini cerita sama temannya sesama ini lagi nonton itu. Karena saya kepengen membantu saja, karena kebetulan dengar, saya bilang aja. Kebetulan saya temannya. Kalau memang mau ketemu beliau, telepon saya saja. Kalau pas ke Makassar, alhamdulillah. Ini, jadi saya diperlihatkan itu YouTube. Saya bilang, saya hampir tiap hari juga nontonin YouTube-nya beliau. Ini sini nomor teleponnya, tapi saya tidak mau ngasih kalau belum izin. Nomor teleponku saja. Kalau kebetulan ke Makassar, telepon saya saja. Nanti saya pertemukan beliau. Jadi orang-orang Muslim yang di Makassar banyak yang nonton. Jangankan di luar Muslim ya, orang Muslim sendiri itu yang memang suka dengan pemaparan. Karena apa? Menjadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Termasuk saya ini, saya kan haus ilmu agama juga. Jadi dengan adanya debat antar agama, saya mendapatkan semacam tambahan ilmu lah dari apa yang ilmu baru di bangku sekolah. Iya, jadi sangat membantu. Iya, mungkin itu Bang Suma. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kami di sini kru film Doti
mengajak teman-teman dimanapun berada di tanggal 24 nanti untuk nonton rame-rame di bioskop. Ya, untuk supaya lebih mengenal lebih jauh, baik itu para pemainnya maupun cerita yang ada di dalamnya. Yang pasti kesan religius yang muncul di dalam, apalagi Anda yang penikmat film horor, inilah saatnya Anda nonton. Karena ya lihat, tengok aja pemainnya. Denggapa ini tanpa ada sentuhan alat makeup itu sudah menyeramkan mukanya, ya kan ya? Nah, menakutkan. Orang kalau ketemu di jalan ini, iya kan? Ketemu orang jumpa di mana saja, ini belum dihias aja orang sudah pada lari. Sapi aja ditabrak kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, gimana bang? Sudah mualaf kayaknya, Denggap apa itu? Sudah mualaf. Nggak ada pembahasan tentang agama di sini. Jangan. Oh, gitu. Iya. Kita lagi bahas tentang film di sini. Iya. Capek tong kita gurun udah bahas begituan terus. Iya, Masya Allah. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian yang ada di YouTube juga yang sedang nyimak, ya, yang sedang nyimak cerita kita yang ada di TikTok. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata atau ada sesuatu yang membuat sahabat-sahabat itu merasa tidak nyaman, ya. Nah, sebelum kita bubar, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh teman-temanku film kepada netizen kita. Waktu dan tempat disilahkan, karena pendetanya sudah mulai bisulan ini di bawah. Ini Bang Suma. Nanti kalau gala primernya Bang Suma tetap pakai masker nggak? Soalnya kan banyak yang penasaran pengen lihat wajah asli Bang Suma. Iya, nanti dilihat. Tergantung bayarannya berapa kan gitu ya. Saya kalau nggak dibayar film ini 1 M lebih, mana saya mau? Ya karena pembayarannya segitu besar, ya mau dong 1 M, siapa sih yang nggak mau kan gitu ya. Iya kan? Harus itu. Tapi hadir gala primer kawan. Tanggal 24 itu saya sudah di Makassar, insya Allah. Iya. Oh, insya Allah. Jadi waktu dekat ini kita ada gala primer, Bang Ikir tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 24 juga kali ya. Atau 23. Izin. Iya, Gala silakan. primernya itu bukan tanggal 24, abangku. Tapi Gala primernya itu biasanya 3 hari sebelumnya, atau pokoknya sebelum tanggal 24 itu tayang perdana. Oh iya. Kita masih Nah, ada. jadi kalau Iya. Gala primernya itu biasanya sebelumnya, Bang. Oke. Acaranya Dr. Zakir Naik itu kan acaranya 12-13 di Jakarta. Mungkin tanggal 14 saya sudah di Makassar. Bisa lah itu. Oh, Kalau kalau memang mau dialihkan gala primernya, kita di ini saja di Halbit di Bolangi. Wes, mantap sekali. Iya saudara-saudara. Grup film ini harusnya datang dong kan. Sudah ada kolam renangnya, sudah bagus kolam renangnya. Kalau perlu kita kambing guling lagi, toh? Jadi teman-teman perlu saya sampaikan, Bang Suma. Sapi guling. Bang, kita di nasional ada 140 layar, jadi di setiap kota ada. Masya Allah. Luar Jadi biasa. untuk film Doti 140 layar. 140 layar. Hampir di setiap seluruh Indonesia Provinsi. ada. Iya. Terus itu mainnya berapa hari? 1 hari aja? Tergantung penontonnya, Bang Suma. Kalau penontonnya naik terus bisa sebulan. Tambah layar lagi. Gila. Masya Allah. Makanya teman-teman jangan lupa nonton ya. Nonton dong. Terus jangan lupa teman-teman di IDTix ada tuh di Wetchins long, biar ratingnya Doti naik di IDTix atau di MTix ada. Di semua platform penjualan tiket di ini di Wetchins. Iya.
Oke, Dan Jakarta Jaya juga mungkin ada, yang Jakarta ingin ada. disampaikan silakan. Jakarta ada. Barangkali ada mau kita sampaikan sama teman-teman tak yang ada di sini. Lanjut Maki. Bicara Maki, saya kasih waktu 3 jam. 3 jam. Tanggung 4 jam lah. 4 jam mau itu pendeta di bawah dibilang saya mahal-mahal belajar, pas giliran mau debat ini kru film yang naik, kata dia gitu kan gitu. Ya ngomong Maki, datang Maki di Malino beli baje. Perkenalkan saya yang sering gertak-gertak Bang Suma di film itu, Pak Dusun. Ya. Tapi kalau di dunia nyata saya tidak berani, saya cuma mengikuti skenario saja. Bagaimana Bang? Siap. Betul. Baik, menghargai yang lebih tua. Kenapa? Pada saat kemarin ini kita ada reading, itu kan ada teman kita yang sudah senior tuh merasa lebih senior. Jadi adegan yang ada, narasi yang ada itu dirubah-rubahnya. Saya udah capek gitu loh. Iya kan ya? Stop. Kita tidak bisa kemudian main hakim sendiri. Wah, dirubah lagi. Jangan kayak gitu nadanya. Datang beliau, kok sedih ikut itu bang. Kayak gitu dia tuh bang. Ikuti aja narasi yang ada bang. Sesuai dengan bang. Cuman sedikit dulu Bang Suma, ada pengalaman. Abangku, ada pengalaman yang saya mau ceritakan sedikit saja. Bisa? Lanjut. Seru pasti. Tapi Gapa yang tahu itu. Waktu kematian saya, bukan ya, maksudnya di film ya. Waktu kematian Jarre itu ternyata ada insiden, tapi Gapa yang tahu itu. Iya. Gimana ceritanya? Insidennya Gapa? Waktu kematian Jarre. Gapa. Ya. Iya, waktu insidennya itu adegan kematiannya Jarre kan semua alat sudah stay, lampu sudah stay, kamera sudah stay, sutradara sudah stay. Sutradara cari pemain mana semua, kru mana semua ini. Hilang. Ternyata di mana? Pergi makan kapurung semua. Ternyata Bang Suma, ternyata warga di sana. Waktu kematiannya itu yang berperan sebagai Jarre itu dirayakan dengan dibikinkan kapurung, kurang ajar sama dodol. Jadi saking kejamnya itu Jarre di situ di film katanya yang penduduk di sana. Jadi waktu sudah mau bilang dia mau mati, dibikinkan kapurung dan dibikinkan dodol. Oh begitu. Jadi syukuran kan ya. Allahu Akbar. Orang-orang ini syukuran berarti sekampung. Agogo, selamat malam Agogo. Bang Agogo Violin. Saudara ngamuk. Ya, baru sekali sutradara ngamuk pada waktu itu ya. Ngamuk. Karena sudah mau on kamera, sudah jadwalnya, tiba-tiba pemain satu pun tidak ada. Ada, saya ada. Kalian aja yang pergi. Jadi termasuk Jarre ya, sehingga dia makan kapurung. Makan dulu sebelum mati. Aduh, Allahu Akbar. Keseruan Bang Agogo Violin. Teman-teman. Ya make up sendiri siapa itu bang? Dan biar tidak ada adegannya make up juga sendiri tuh. Siapa ya? Enggak, saya mau cerita tapi nanti enggak ada Pak produser sini, enggak enak. Tidak ada suaranya. Mana suaranya ini Harmin? Ada produser, ada. Harmin suaranya mana? Kalau yang semua yang bawa pemain Tidak ada suaranya. Iya, tidak ada. Iya. Jangan spoiler deh, nanti enggak seru nanti filmnya. Yang kita ceritakan ini mungkin ini ya. Apa? Iya. Yang kita ini ceritakan ya behind the scene-nya saja. Iya. Kalau filmnya jangan diceritakan, nanti teman-teman jadi nggak penasaran menonton. Tadi sore tadi. Iya. Aku lagi di mana nih tuh? Nggak kedengaran. Wah, memang bermasalah. Jual HP mu Harmin.
bermasalah dengan head nih. Iya. Oke, tahu bagaimana yang lain karena banyak kepanasan di bawah pendeta katanya. Ya. Mr. Lee, mungkin ada yang Bang disampaikan Suma, Mr. Lee. Bang Suma minta maaf ini, sampaikan sama penontonnya, kita bukan cerita agama sini, kita cerita film ya. Iya, cerita film. Emosi saya ini kalau begini, emosi saya. Allahu Akbar. Coba sedikit saya masih mau melihat saudara kita ini, Mr. Ali, acting dulu sedikit aja. Karena saya paling suka actingnya beliau, masya Allah. Dari tampilan beliau di sini tuh pada saat dia depan kamera itu sangat luar biasa. Benar-benar berubah total. Dia sangat menjiwai kemudian peran beliau. Bisa nggak bang? Ya, Masih itu. ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, Dende. Ya Dende. Ya Dende. Makan rima ko balau Dende. Ada nggak ingat bang? Ya, Bang Suma, halo. Iya, halo. Ya, jadi sebagai penaya atau talent ya kita berusaha maksimal di depan kamera sesuai dengan sinopsis yang sudah kita. Jadi kalau kesempatan saya sih nggak pernah kejam-kejam seperti itu ya. Tapi di film ini ya saya disuruh jadi antagonis, tukang fitnah. Iya cocok. Ya, jadi kita berusaha ekspresi bagaimana supaya filmnya bisa dapat gitu. Betul. Benar. Keren. Acting beliau ini actingnya luar biasa. Salut. Ya, Tiba-tiba berubah 180 derajat pada saat beliau depan layar. Wah, hebat, luar biasa. Cuma masih belajar. Bukan Jimbang Iya. Munir yang cut sendiri itu kalau adegan kah? Ini apa tuh sing nih ya? Wih, Disingin. apa nih? Apa nih? Tanjak respon. Ngapa racu? Tidak begitu. Lagi kerja payung. Oh, kodo. Kenapa payun tak? Hujan ki? Anda diinto barusan dicetak di sablon. Oh gitu. Kupikir dibikin. Promosi Kupikir lucu. Kupikir dibuat untuk supaya tidak kena hujan payun tak. Oh, Anda juga Om. Ada juga mau saya Iya. cerita ini. Apa itu pesannya kemarin? Waktu di lokasi syuting juga. Iya. Apa testing itu? Waktu itu sama Mimin pergi ambil barang apa ya kemarin itu? Pakaian kayaknya. Iya. Pas balik ke lokasi di atas yang rumah kembar itu. Iya. Yang lebih yang tinggi itu yang tinggi. Yang di puncak paling tinggi. Ya yang di atas itu. Iya. Pas balik Iya. lihat ini apa kayak pohon kebakaran kan? Iya. Pohon kebakaran. Pas sampai di situ di lokasi syuting cerita sama ini sama warga di situ gimana? Kebakaran di bawah. Ada kebakaran. Nah, langsung dong heboh warga di situ yang di depan yang lagi nonton. Nah, saya parkir motor baru lari lagi ke bawah cek itu. Ternyata hilang. HP itu hilang. Mama Pada saat itu saya lihat sama Mimin langsung waktu di bonceng apinya besar setinggi pohon lah, tinggi pohon. Nah, pas saya balik cek tidak ada. Sudah tidak ada itu. Orang bilang kalau kamu lihat itu dari kelihatan jauh berarti itu dekat. Untung kamu tidak diambil. Nah, pada saat itu saya masuk di dalam rumah. Ini Om Billy langsung yang bilang, sekarang kamu siap-siap sholat subuh katanya. Rangga juga yang jadi saksi dulu itu suruh saya sholat subuh juga. Kamu ambil air wudhu baru sholat. Itu saya sempat nangis. Sumpah, deg-degan. Takut mati, takut diambil hantu gitu. Memang seram kali kan? Tidak Iya, ada serem, sudut. Masalahnya Tidak ada sudut di kampung itu yang tidak serem. Gila nggak tuh?
Jalannya aja coy, jalan dari Poros Malino masuk ke situ, ya Allah ya Karim. Kalau orang setengah-setengah nggak akan mau ke sana. Betul. Lagi bang, Jalannya. lagi. Keren kali, keren. Kalau Kampungnya saya keren. bang di kejadiannya malah di base camp. Jadi mulai dari hunting lokasi sampai syuting itu saya 3 kali kejadian didatangin. Ini siapa ini? Astaga, jadi saya gini. Jadi saya malah mau cerita tentang hantu, kayaknya yang mau cerita mirip siapa ini. Jadi gini bang, saya lagi tidur, saya kan tidur berjamaah lah, tidur banyak orang. Jadi teman-teman tidur di kamar, saya tidur di ruang tamu di base camp itu. Nah, tengah malam saya dipeluk, saya dipeluk dari belakang. Saya megang ke belakang, kupikir teman ini pahanya besar banget ya. Ini siapa sih dipeluk saya nih? Saya pegang gitu kan. Ternyata pahanya Pak pegang Bom, bukan? tangannya malah tangan bayi. Iya, jadi saya meraba ini sementara tidur ya. Jadi kayak gimana ya? Antara sadar dengan tidak. Tangan saya ke belakang karena kan meluk dari belakang. Saya pegang, loh ini pahanya besar banget, siapa sih ini? Saya tidur. Karena dia meluk, saya pegang tangannya, tangan bayi. Tangan bayi. Dia langsung bangun, saya bilang, siapa ini tadi ini? Kan udah ada orang kan? Di situ saya sudah curiga ini, tidak beres ini. Jadi saya nginap malam kedua itu di situ, saya pindah tempat, ternyata sama. Iya, Masya Allah. Lagi saya. Tapi alhamdulillah di puncaknya itu ya itu yang angin, tapi tidak sempat inilah, cuma kena angin aja, terus melentur ke pimpro-pimpronya yang kena kesurupan. Gitu Bang, pengalaman saya sih. Ini siapa lagi? Tosopeng kita nih. Baik teman-teman sekalian, jadi saya juga sampaikan bahwa kebanyakan dari teman-teman kita yang main di film ini memang mereka ini adalah komedian Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Mereka ini adalah pemain-pemain film pendek. Ada yang berkesan filmnya Anak Sopeng itu yang sangat luar biasa, itu saya selesaikan nonton, Masya Allah ceritanya sangat luar biasa. Buka mata. Ya benar, gila ceritanya itu, keren, Masya Allah. Jadi mereka ini anak-anak kreatif ya Sulawesi Selatan yang kemudian kerjasama untuk melahirkan sebuah film yang sangat luar biasa. Acting mereka ini sangat mumpuni ya, terutama Gappa ini ya termasuk tak pernah sapi itu bagian daripada konten gitu. Ya mungkin teman-teman sebelum kita tutup barangkali ya, karena kita juga masih ada kegiatan kedua, sahabat yang ada di bawah di polo-polo teman-teman kita yang ada di atas akunnya beliau, mereka ini orang-orang anak-anak kita ini yang punya karya yang sangat luar biasa. Mereka meramaikan dunia perfilman yang ada di Kota Makassar dan nasional pada umumnya. Ya jangan lihat dari wajah mereka, tapi lihat dari acting mereka di depan layar. Kalau penasaran, termasuk Bang Suma ya, lihat nanti di tanggal 24 Juli di bioskop kesayangan saudara, insya Allah kami akan memberikan tontonan yang menarik dan akan membuat penasaran sehingga lahirnya nanti film sesi kedua Doti yang kedua kan gitu. Ini gak kebiasaan, keseringan PK ini dia. Keseringan PK jadinya kayak gitu. Ada kata itu. Gappa. Iya, keseringan PK dia jadinya kayak gitu ya. Masya Allah. Oke, di polo-polo teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya sebelum kita tutup akun kita ini. Insya Allah besok Tutup akun. tutup live-nya kita gitu maksudnya. Insya Allah besok kita akan kumpul lagi, dan saya menginginkan setelah pemutaran film ini teman-teman kru kembali ke tempat kita di Rumah Hobbit Belangi, kita bikin acara di sana makan bersama ya. Asik.
Ya. Ya gini agendakan ini bang, bakar-bakar ikan lah sama teman-teman. Iya, bakar ikan mau. Saya usahakan juga pulang. Deh. Iya, bawa tuh makin tenda bedeng. Bagus tuh Ya. kau nginap gitu. Iya. Tenda. Iya, Ada kebetulan kereta, ada. Ada kereta Kebetulan Pak. Wah ini orang kacau nih minta korek nih di. Kebetulan ada mau dibongkar di sana. Ada toilet umum, ada Nenggapa disuruh bongkar kita. Saya jadi ingat teman debat saya. Teman debat saya jadi ingat. Aduh. Iya. Siapa PIC-nya nih untuk bakar-bakar ikan nih? Ini apa kah atau siapa? Iya. Oh sayang, sayang. Saya sama Cuk. Aku enggak ada Aceh di Jakarta. Tukang bakar-bakar itu. Ya. Dulu yang kenyang, saudara. Kalian belum makan, kita sudah makan ikannya. Nah, coba mie 2 ekor. Iya. Koordinatornya lah, Bang apa ya koordinator ya? Ya isinya ya. Boleh. Iya. Iya, saya pak karburatornya. Coba. Jadi saya sampaikan ya sebelum kita tutup, teman-teman, saudara Daeng Gapa ini, ya putra Sulawesi ini sebenarnya gambar aslinya begini, yang tadi itu filter, ini tidak pakai filter. Deh. Aslinya yang ini yang asli, kalau yang tadi itu filter. Cantik nih. Iya. Iya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, teman-teman. Yang saya mau sampaikan teman-teman, jangan lupa datang di tanggal 24 Juli, tepatnya di tahun 2025. Kemana tahu? Nonton film Doki di seluruh bioskop Indonesia. Hah? Keliling itu kalau seluruh bioskop datangi tahu. Di bioskop. Iya di bioskop kota tak masing-masing lah. Nah, suruh orang bisa saya di bioskop datang X1 Indonesia. Di Cinepolis juga tayang, di CGV juga tayang. Jadi sebuah bioskop lah. Jadi CGV, X1 sama Cinepolis. Oh gitu. Apa di Cinepolis bang? Propolis untuk penyakit sinus. Ada di Cinepolis, ada di CGV, ada di X1. Hah? Oh. Sitis. Iya. Yang lain nanti, cuma nanti kalau primernya saya yang datang ke Bang di Boncengki. Boleh di Bolangi. Saya bonceng motor kita. Tak sapi sih nampe balas teh aja saya. Mas supaya rasakan juga tabrak sapi. Iya. Mama Iya, Samarinda tayang juga. Pokoknya seluruh Indonesia bioskop-bioskop besar itu film ini tayang ya. Semuanya. Jadi kalau bisa kerukunan KKSS ya, KKSS kalau bisa yuk serukan kepada sahabat-sahabat anak-anak Sulawesi untuk nonton karya Sulawesi gitu, film yang ya saatnya untuk booming film ini. Karena film Doti itu kan semua lapisan masyarakat itu tahu tentang film ini, tentang judul ini. Untuk itu ya kita harap semua khususnya orang Sulawesi lah untuk nonton film ini kan ya. Begitu juga teman-teman. Palopo tayang nggak bang? Palopo tayang nggak ya? Sayang. Tayang tayangkan sih. Ya, kalau membeludak penontonnya berarti kabupaten-kabupaten yang ada TO juga pasti akan diputar. Jadi gini bang, kalau di XX1 kalau dia penonton semakin naik, itu kata terkadang tambah layar yang tadinya 140 bisa sampai tambah 20 lagi. Waktunya semakin lama tayang gitu bang. Kalau penontonnya banyak. Kalau bioskop independen kayak di Palopo, di Bone itu bisa penayangan sendiri, itu gampang lah kalau itu. Siap. Oke, ada yang Sejaya mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, tertutup ki mulut tak? Tertutup ki mulut. Tertutup mulut tak? Allahu Akbar. Mute ya. Termute.
Kayak Jadi abang, orang baru main TikTok. Om Akbar, jadi nanti tuh tanggal 24 serentak juga tayang di ini di planet sini apa? Di Palopo sama Sengkang, Bone. Oh, sudah ada jadwal situ kah? 140 Alhamdulillah. 140 layar itu sudah masuk di sana juga. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Jadi Coba ulang di mana? Hah? Kecuali ulang di mana-mana tahu. tapi tidak yang jelas tidak di layar tancap ya. Jangan sampai bilang di foto layar tancap enggak ada. Iya, masya Allah, masya Allah. Ya, kita serukan ke KKSS teman-teman yang ada tahu nomor kontaknya Bang Suma, yang tahu nomor kontaknya Bang Suma dan bisa kemudian dihubungkan untuk komunikasi orang-orang yang duduk di KSS. Saya pingin berkomunikasi dengan ketuanya langsung untuk sharing agar film kita ini bisa ditonton oleh semua kerukunan masyarakat Sulawesi Selatan dan rakyat Indonesia pada umumnya, kan gitu ya. Bandung ada, Palu ada, Balikpapan ada, Samarinda ada, Kalimantan. Mantap. Termasuk Sumatera kan. Pokoknya teman-teman yang ada kalau bisa booking duluan anunya, jangan sampai kan bioskopnya full toh. Mati. Iya. Dan teman-teman yang penasaran tentang trailer atau anunya sedikit potongan ceritanya, masuk di profilnya Bang Suma. Di akun Bang Suma Official 1. Ada di situ Bang Suma posting. Iya. Insya Allah. Karawang ada juga, Kerawang ada. Iya. Ada lagi? Ya, Ada itu lagi yang saja. Dan disampaikan? dan teman-teman juga jangan lupa nonton filmku, nanti akan tayang, judulnya film Nabrak Sapi. Oke. Maaf ya. Promosi toy, nabrak sapi. Nanti Sekarang itu deh Pak Bakari kami kapan gitu? Oke, Bang Suma, mungkin seperti itu karena ada agenda selanjutnya Bang Suma yang mau tayangkan tawah. Iya, oke, teman-teman dari kru film dan juga manajemen film ini yang tidak sempat dinaikkan, mohon maaf karena tempat kita ini cuman muatnya 9 orang ya. Kita mau turunkan GAPA tapi belum ada pelanggaran. Dan saya masih membuka ya, kalau teman-teman misalnya dari manajemen film Doti ini atau dari kru masih pingin bincang-bincang tentang masalah film kita, boleh besok malam atau jadwalkan besok. lagi. Iya, boleh dijadwalkan lagi, silakan, bisa. Kita promosi lagi. Iya. Nanti Bang, 1 minggu lagi. 1 minggu lagi, oke, bisa. Jadi satu lagi Bang Suma, jadi teman-teman informasi bahwa film Doti ini pertama film horor Sulawesi yang nasional. Wah, masya Allah. Itu informasi juga dari Pak Produser saya dengar. Iya. Jadi wajib nonton lah. Iya. Wajib nonton. Yang sudah lama nggak pulang kampung, yang merantau di Kalimantan, yang merantau di mana-mana, yang tidak pernah pulang kampung, saatnya kita nonton itu film Doti, karena itu cerita nenek-nenek dari dulu kita masih kecil toh. Nonton lagi sekarang, oh begini ternyata film Doti itu. Begitu. Dan ini kisah nyata abangku, kisah nyata. Iya, kisah nyata, betul. Termasuk kisahnya si Gapal loncat di sungai itu nyata juga itu. Ya itu lebih nyata. Modus, betul, modus. Bekasi ada. Oke. Ada Dakota. Ada lagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Desa Jonjo, Masya Allah, dan warga yang ada di sana yang telah menyimak ini. Mudah-mudahan teman-teman kita dari kru ini tidak bosan-bosannya minta untuk kita diskusi lagi terkait dengan film kita sebelum penayangan. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi Dengkapa, Deng Akbar, Dinda Ilham, Cross Andi, dan juga Harmin, Rangga, Yes, dan sahabat saya Armanda Sijaya, pemilik Malino. Ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa mendapatkan berkah dari Allah. Sinam pipi. Tetap saling silaturahmi, mendukung, kayak ramaikan kemudian film kita ini.
Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk berkomunikasi ya. Di grup kita ada dan nomor kontak saya juga ada di situ. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan teman-teman di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa meramaikan film yang ada di Makassar. Nanti dibuat lagi film baru, Si Buta Mengintip, kan itu lagi bagus lagi. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Ya. Yuk. Selamat Ki. Ya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Om, rekaman video live-nya dikirim. Iya. Di YouTube. Tidak ada